bicara tentang ibadah dan takwa. Ibadah secara bahasa itu adalah ketundukan, ketaatan, kepatuhan dalam rangka mengagungkan zat yang agung. Pengabdian, kepatuhan, ketaatan, itu namanya semuanya ibadah. Allah pada saat menciptakan jin dan manusia, itu tujuan utamanya adalah untuk agar supaya mereka itu mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan relasi hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Kalau dipikir Allah itu malah dari manusia pokok rukun. Allah malah dari manusia loh. Dia 24 jam selama hidup di panas. Karena apa? Karena sing ngatur alam semesta Gusti Allah. Bakal ngatur dia bisa turun. Bakal ngeliat dia bisa. Gusti Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jadi sing ngatur karena manusia itu harus makan, maka Gusti Allah dulu memberikan modal yaitu berupa tanam-tanaman yang mengandung karbohidrat. Jadi Gusti Allah dulu memunculkan tanaman-tanaman yang bisa untuk memberi makan kepada manusia. Karena anak panik, jadi kan keduanya banyak. Akhirnya Gusti Allah mengirimkan hujan agar supaya ada air. Karena air itu harus ditampung, maka Gusti Allah taruh penampungan di dalam tanah. Terus anak gunung agar supaya bumi tidak berkorban. Karena harus makan juga, karena harus makan masak. Makan langkah lalu ya kedua lalu akhirnya Gusti Allah menciptakan binatang ternak atau dan sebagainya. Ambil lalu begitu juga pada waktu semua orang itu diawasi oleh dua malaikat yang Raqibun Atid. Jadi bagaimana ya malaikat itu mencatat semua ucapan yang diucapkan oleh seorang. Dawamit itu ada bahwa mereka malaikatnya loh. Ayo ngomong apa gitu ngomong apa. Anak sing nyaker bae, nyaker kamu itu. CCTV gue. Coba. Uang lagi turu, anak sing jaga. Lari wong turu di kandingan apa kan? Yo semua sebut najis. Angge-angge ana nek wong kaget angge. Lah itu coba lamun dipikir ya. Dipikir Gusti Allah itu mengerahkan para malaikatnya itu hanya untuk melayani manusia. Hanya untuk melayani manusia. Allah mempersiapkan semua yang dibutuhkan oleh manusia itu apa saja. Seluruh dunia. Dan ini tidak akan habis sampai habis. Yes, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar supaya hubungan antara Allah dengan manusia itu bisa terhubung, relasi antara dua.
Pada waktu Allah meminta kepada manusia untuk beribadah, itu bukan karena Gusti Allah itu kesepian, bukan karena Gusti Allah itu fakir. Makanya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'amun. Aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki apapun. Jadi nggak ada apa-apa. Karena kekayaan Allah itu luar biasa. Lamun misalnya uang mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, setiap orang nyaluk dipai bumi langit seisinya. Kami dipai kami nggak ada apa-apa. Jadi ini dalam rangka untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'amun. Aku tidak ingin mereka itu memberikan makanan. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang memberi rezeki. Dzul quwwah, punya kekuatan al-matin dan kuat. Jadi kita harus, kalau seandainya kita sudah mengakui bahwa Allah itu menciptakan manusia, Allah itu yang merepot mengurus manusia melalui para malaikat-malaikatnya, maka kita mestinya juga harus berterima kasih kepada Allah SWT. Jadi kalau ibadah itu adalah merupakan misi atau visi Allah ketika menciptakan jin. Jadi jin itu termasuk makhluk yang harus beribadah secara ikhtiari. Kalau selain itu, mereka itu juga beribadah kepada Allah, macan beribadah kepada Allah, tapi bukan kehendak mereka, tapi memang dari dirinya sendiri itu sudah ada pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Segala sesuatu yang ada di dunia itu semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita tidak mengerti bagaimana benda-benda itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya. Nah sekarang pada saat manusia harus mengimplementasikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah memberikan dua simpul saja dalam beribadah. Satu itu adalah berupa perintah dan yang kedua berupa larangan. Itu saja tuh. Simpul ajaran agama Islam itu dua saja. Perintah dan larangan. Perintah kalau betul-betul dipaksa maka itu berarti menjadi wajib. Kalau tidak begitu ditekankan itu berarti sunnah. Larangan kalau betul ditekankan itu namanya haram. Kalau tidak begitu namanya itu makruh. Antara dua itu namanya mubah. Nah jadi ketika orang itu mau mengimplementasikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus melihat dua itu. Bagaimana kewajiban seorang hamba kepada Allah dan apa saja yang dilarang. Dalam hal ini, kalau dalam hal yang berkaitan dengan perintah, Allah masih memberikan toleransi, yaitu laksanakanlah perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kalau dalam hal yang berkaitan dengan larangan, itu harus ditinggalkan sekuat tenaga. Beda itu. Apa sebabnya? Sebab kalau perintah itu berarti menciptakan pekerjaan. Orang kalau dia diam saja, kemudian sholatlah kamu, berarti dia harus bergerak untuk wudu, sholat dan sebagainya. Berhajilah kamu, berarti dia harus melakukan langkah-langkah untuk pergi haji. Saum juga begitu, zakat juga demikian. Artinya ada taklif, artinya pembeban. Orang dibebani itu kan berat. Maka Allah tidak ingin memberikan beban sesuatu yang tidak bisa dipikul oleh manusia. Makanya kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka
kerjakanlah sesuai apa yang kemampuan. Tapi kalau seandainya dalam hal larangan, maka harus dijauhkan. Harus dijauhkan. Sudah ya. Jadi bertakwa kepada Allah itu adalah menjaga diri. Pada waktu orang mau melaksanakan satu pekerjaan, dia harus menjaga diri. Kehati-hatian, menjaga diri, jangan sampai seorang itu melakukan sesuatu pelanggaran dalam agama yang akan menjerumuskannya seorang itu ke neraka. Itu makanya orang kalau seandainya mau melakukan satu pekerjaan, maka lihat terlebih dahulu, hati-hatilah. Sebelum melakukan satu pekerjaan, hati-hatilah. Jadi takwa itu seperti apa? Seperti orang mau mengambah satu tanah lapang, di mana di dalamnya itu ada, di tanah lapang itu ada paku, ada kerikil yang tajam. Dia harus berhati-hati di dalam melangkah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan bertakwalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sudah, hati-hati ya. Wa dharu ma baqiya minal riba. Tinggalkanlah riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi hati-hatilah. Ya, awas lu, hati-hatilah. Kalau ngomong yang benar. Nah, jadi dilandasi terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba hati-hatilah dalam kehidupan ya. Janganlah kamu itu sampai meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, tidak ya. Jadi takwa itu adalah menciptakan relasi yang baik antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ya. Nah sekarang dalam rangka beribadah itu juga, apa sih ibadah itu? Ibadah itu segala sesuatu kegiatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Apapun ya, apapun pekerjaan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Apakah itu perbuatan hati, apakah perbuatan lisan, apakah perbuatan yang lain. Itu semuanya itu bernilai. Nah bagaimana agar supaya orang itu selalu merasa dirinya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia harus selalu ingat kepada Allah. Makanya caranya Allah itu membawa manusia agar supaya selalu ingat kepada Allah itu dengan diberlakukannya sholat 5 waktu. Karena dalam sholat 5 waktu itu seorang akhirnya harus selalu ingat kepada Allah. Ya. Pada waktu fajar ya, jam penyingsing, maka dia harus tunduk kepada Allah melalui sholat subuh. Kemudian pada waktu di tengah bekerja berhenti dulu, harus melakukan sholat dulu. Kemudian asar juga demikian. Kemudian pada waktu terbenam matahari, kemudian pada waktu mau tidur, insyaAllah. Nah di samping itu kita juga diminta oleh Allah melalui nabinya itu selalu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah pada semua. Karena begitu kita tidak ingat kepada Allah, maka setan mulai masuk gitu, untuk melakukan penyerbuan kepada seseorang itu dengan melihat mana titik-titik simpul yang paling seorang itu mempunyai kelemahan. Maka oleh karena itu di dalam hadis-hadis kita menjumpai ya, orang kalau mau tidur ada doanya nggak? Ya. Terus baca lagi Qul supaya kita terhindar dari sihir dan sebagainya. Begitu bangun dari tidur apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilaihi nusyur.
Pada waktu mau masuk ke siapa? Allah ini awal juga berarti putih, baik. Begitu keluar dari WC, ya. Kemudian pada waktu kita mau wudhu, setelahnya wudhu ada doanya nggak? Waj'alni minat tawabin, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin. Pada waktu kita mendengarkan azan, ada doanya nggak? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah. Sayyidina Muhammadin Rasulullah. Terus, kalau orang masuk masjid ada doanya nggak? Tapi rahmatik ya. Kalau keluar dari masjid ada nggak? Sudah. Kalau masuk waktu pagi ada doanya nggak? Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Terus Allah kita subhanahu. Terus ya Allah la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil. Artinya apa? Semuanya itu mempunyai falsafah bahwa kita semestinya itu harus selalu ingat kepada Allah. Sekali orang itu sudah tidak ingat kepada Allah, maka pada saat itulah syaitan itu mau masuk untuk memperdaya manusia sesuai dengan itu titik letak kelemahan dari setiap manusia. Ada sejak manusia. Nabi Adam itu ada titik manusia. Setan itu iblis seakan-akan juga. Jadi kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin karim. Apakah aku bisa memberitahukan kepada kamu tentang pohon keabadian? Rupanya Nabi Adam setelahnya berapa ribu tahun berada di surga. Keenakan. Apa betul gitu? Wah, enaknya surga. Harus mangan kari kokai, entek ada apa namanya. Ada begarong kayak berjebat pejabat ya. Kalau sejabat besar turun lagi. Dari situlah setan itu masuk. Al-adullu ala syajaratil khuldi. Jadi yang namanya buah khuldi itu yang menamakan itu adalah setan. Bukan Allah. Tapi Allah itu mereka perkataannya setan. Akhirnya disangkanya itu adalah buah khuldi. Begitu juga Nabi Adam wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah bahwa saya betul-betul orang yang memberikan nasihat dari relung hatiku yang paling dalam, memberikan nasihat yang benar-benar laminan nasihin. Akhirnya Nabi Adam rupanya lengah setelahnya ada pohon keabadian, terus setan itu bersumpah dengan atas nama Allah. Jadi kalau ada orang, ya, ada orang itu diminta oleh temannya, si fulan, kamu itu diminta pulang sama ayah. Kata ayah, kira-kira percaya? Ya percaya lah, karena itu begitu yang minta pulang itu adalah ayah. Setan juga begitu, mengatasnamakan Allah, bersumpah. Pokok sama umat ini. Akhirnya Nabi Adam itu lupa. Dari situlah akhirnya Nabi Adam itu mencicipi buah larangan. Setelahnya itu terus semuanya terbuka, pakaiannya terbuka, dan kemudian dan disitulah kita bisa mengerti bahwa manusia itu adalah makhluk yang sosial, makhluk yang mengerti tentang apa itu kemaluan, apa itu kemaluan. Begitu langsung otomatis Nabi Adam dan Siti Hawa itu mencari apa? Mencari daun-daun dari anak manusia. Nah jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah? Sudah tentu agar supaya antara kita dengan Allah itu selalu terjalin hubungan sinergi. Kita harus mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Kita harus mengakui bahwa Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita.
Kita harus mengakui bahwa hidup mati kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui semuanya. Nah, sayangnya kadang-kala orang sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa itu sama sekali tidak mau sholat, sama sekali tidak mau mengucapkan Allah saja nggak mau. Itu modelnya semacam itu. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau menyapa Allah, kemudian dia itu kaya, nah itu bukan berarti Allah itu cinta kepada dia, tapi Allah ini ingin memberikan surga dunia kepada dia, tapi di akhirat dia tidak akan mendapat kehidupan. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tujuannya Allah memerintahkan kita kepada kita untuk beribadah kepada Allah itu adalah agar supaya manusia itu mengakui dirinya sebagai makhluk yang lemah, mengaku dirinya bahwa dia adalah merupakan hamba Allah. Tidak, bukan yang menciptakan, bukan diri sendiri, tapi yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka untuk pelaksanaan ibadah itu, maka ada satu hal yang bisa memberikan perisai seseorang jangan sampai itu masuk ke dalam jurang neraka, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ibadah dengan ketakwaan itu ada dua-duanya adalah saling memperkuat. Kalau ibadah itu adalah tujuan umum daripada penciptaan jin dan manusia, kalau ketakwaan itu adalah pada waktu orang mengimplementasikan ibadah itu, hendaklah dia itu selalu berhati-hati di dalam menata kehidupan itu. Dan kita diminta oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Apalagi kalau sudah umur 60 ini, ya, yang 60 itu harus selalu banyak ingat kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan Allah itu. Apalagi dengan adanya corona begitu ya. Kita tidak tahu. Orang yang kemarin masih ngobrol sama kita, karena ada orang yang tidak ada OBDB ya. Tanpa gejala, tahu. Ini Mbak Maimun itu suka dulu Pak Kamil ya, sekarang Ropa. Cucu daripada Mbak Maimun kenalan gitu. Kemarin Kamil ya, Gus Kamil itu tinggal juga. Kepala DPR dari Rembang meninggal. Jadi ya kita mudah-mudahan ya kalau di Arjawinau aman-aman aja. Ya nggak tahu itu barangkali nanti Pak Ditana menjelaskan. COVID barangkali itu benar nggak tahu ini yang Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah, wirid kepada Allah. Yang penting itu orang wirid itu walaupun tidak banyak, yang penting itu istiqomahnya. Jadi kalau misalnya astagfirullahaladzim, itu aja, baca sholawat salam itu yang penting. Nggak usah ngapalin doa banyak-banyak, satu aja tinggal pilih saja, mana astagfirullah, silakan saja Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la a'budu. Banyak sekali itu jalan-jalan menuju ke surga itu banyak sekali. Kata Nabi, khairul amal adwamuha wa inqalha. Baik-baiknya amalan itu adalah amalan yang konsisten, terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Allah senang kepada mereka yang betul-betul konsisten melaksanakan satu amalan walaupun amalan itu sedikit. Apakah itu berupa sedekah jariyah setiap Jumat ngasih 5.000, tapi setiap Jumat baca Yasin, setiap pagi baca astagfirullah berapa, itu yang penting konsistennya. Dan demikian biasa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.